Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di video saya. Di video ini kita akan membahas tentang JST yang berikutnya, yaitu yang dinamakan dengan Extreme Learning Machine atau disingkat ELM. ELM ini adalah sebuah metode JST yang memiliki kelebihan, yaitu selain akurasi atau performanya baik, dia memiliki waktu training yang sangat cepat, sehingga mungkin itu yang membuat dia diberi nama dengan Extreme Learning Machine. Seperti apa algoritma Extreme Learning Machine ini? Mari kita bahas. Extreme Learning Machine. Extreme Learning Machine ini atau ELM ini diusulkan oleh author di papernya. Di situ mengkritisi lambatnya kinerja terutama di tahap training dari JST seperti di backpropagation yang kita bahas di video sebelumnya. Penyebabnya adalah penggunaan algoritma yang berbasis teknik atau metode gradient descent yang itu lambat. Terutama kalau misalnya kita menggunakan parameter learning rate atau alpha yang kecil. Dan juga penyebabnya adalah karena algoritma yang berbasis gradient descent, dia pelatihannya bersifat iteratif. Seperti yang kita bahas di metode backpropagation, dia terdiri dari banyak sekali epoch yang dia berulang. Feed forward, backpropagation, kemudian update bobot, kemudian kembali lagi ke feed forward lagi. Nah, dengan motivasi itulah, dengan motivasi untuk mempercepat kinerja training dari JST, inilah yang menjadi motivasi utama diusulkannya metode Extreme Learning Machine atau ELM ini. Yang mengusulkan adalah Huang, Zhu, dan Xiu ini tahun 2004. Jadi untuk ukuran sebuah metode bisa dibilang masih cukup baru gitu ya, walaupun nggak baru-baru sekali. Dan ini dapat digunakan untuk klasifikasi maupun juga prediksi. Kemudian yang membuat dia sangat cepat pelatihannya adalah karena algoritma pelatihannya tidak bersifat iteratif sehingga sangat cepat. Nanti kita bisa lihat di fase pelatihannya, operasi yang banyak dilakukan adalah operasi-operasi matriks. Sedangkan nanti juga di implementasinya kalau kita menggunakan Python, banyak operasi matriks yang kita sangat banyak terbantu dengan adanya library NumPy. Kemudian, secara teori, algoritma ini diklaim dapat menghasilkan kemampuan generalisasi yang baik. Ini ada hubungannya juga dengan kondisi fit yang kita sudah bahas di video sebelumnya. Arsitekturnya dari ELM ini adalah single hidden layer. Jadi, kita tidak bisa menambah layer di ELM ini karena dia defaultnya adalah single hidden layer. Yang bisa kita lakukan adalah menambah jumlah neuronnya saja, baik jumlah neuron di layer input, layer hidden maupun layer output. Jadi kalau kita punya masalah yang kompleks, kita bisa membuat jumlah neuronnya di hidden layernya banyak. Dan sebaliknya, kalau sederhana, kita bisa mengurangi jumlah neuron di hidden layer. Ini adalah tampilan dari paper ELM, paper aslinya, Extreme Learning Machine, a New Learning Scheme of Feed-Forward Neural Networks. Kemudian kita langsung ke contoh perhitungannya. Untuk contoh perhitungan ini, kita menggunakan data seperti ini. Seperti biasa kita bagi menjadi dua. Ada data training, 5 data, 5 baris data ini kita pakai sebagai data training. Fiturnya ada 4, X1 sampai X4. Kemudian ada labelnya 1 dan 2. Kemudian data 6 sampai 9 ada 4 baris data. Kita gunakan sebagai data testing. Kelasnya juga ada 2, 1 dan 2. Kemudian pelatihannya, yang pertama langkahnya adalah kita siapkan matriks data latih X sejumlah N atau sejumlah N baris. Tadi di sini kita punya
5 baris, gitu ya, 5 baris dan 4 kolom. Maka matriks X-nya, matriks data latih X-nya kita siapkan dengan jumlah barisnya juga ada 5 baris dan kolomnya 4 kolom sebanyak fiturnya. Jadi ada N baris dan D kolom. Di sini ada 5 baris dan 4 kolom. Jadi N-nya 5, D-nya 4. Kemudian siapkan label target data latih atau T. Kita simbolkan dengan T. Jadi targetnya adalah 1, 2, 2, 1, 2. Nah, di sini 1, 2, 2, 1, 2. Jadi untuk baris 1 targetnya adalah 1, baris 2 targetnya 2, dan seterusnya. Berikutnya kita tentukan jumlah neuron di hidden layer. Yang jumlah neuron ini kita simbolkan dengan huruf H. Misalnya di sini, di contoh ini kita gunakan 4 neuron di hidden layernya. Jadi H sama dengan 4. Kemudian berikutnya kita membuat matriks nilai bobot awal yang kita simbolkan dengan W yang berukuran H dikali D. H-nya adalah yang ini tadi, jumlah neuron di hidden layer. Sedangkan D-nya adalah ini, jumlah fitur. Tadi kita tentukan hanya 4 dan D-nya juga 4, ada 4 kolom. Maka matriksnya 4 kali 4, 4 baris dan 4 kolom. Berikutnya kita isi nilai dari matriks tersebut. Karena di langkah ini tadi masih kosong, kita isi dengan nilai random atau acak yang rentangnya adalah antara min 5 sampai min 0,5 sampai 0,5. Min 0,5 sampai 0,5. Secara implementasi kita bisa menggunakan fungsi random.uniform yang ada di NumPy. Kita set parameternya nilai minimum dan nilai maksimumnya min 0,5 sampai 0,5, kemudian ukurannya H dikali D. Ini adalah contoh matriks yang kita gunakan di contoh perhitungan ini. Berikutnya kita hitung matriks inisialisasi output hidden layer yang disimbolkan dengan H init. Kita di sini untuk mendapatkan H init ini perhitungannya adalah X dikali dengan transpose dari matriks W tadi. Matriks W adalah matriks yang ini tadi. Jadi ini kita transpose. Kemudian di sini matriks X, matriks data latih kita kalikan dengan transpose dari matriks W tadi. Ingat bahwa di sini kali di sini adalah kita menggunakan operasi perkalian matriks. Dan di sini kita kalau menggunakan library NumPy di Python, kalau kedua matriks ini sudah kita buat dengan struktur data atau format array NumPy, maka untuk mengalihkan kedua matriks ini kita bisa menggunakan operator add seperti ini. Jadi operator add ini adalah operator untuk mengalihkan dua buah matriks dengan syarat kedua matriksnya adalah matriks NumPy, bukan matriks Python biasa. Kalau matriks Python biasa atau array Python biasa, kita tidak bisa menggunakan operator add seperti ini. Jadi untuk mengalihkan dua matriks di NumPy kita cukup satu baris seperti ini. Kita dapatkan di sini matriks H init. Maka setelah kita kalikan, hasilnya adalah seperti ini. Ini adalah matriks H init kita. Kemudian langkah ketujuh, kita hitung matriks keluaran hidden layer. Rumusnya adalah seperti ini. Matriks keluaran hidden layernya kita simbolkan dengan huruf H. Perhitungannya seperti ini. Kalau kita lihat di sini, ini sebenarnya adalah rumus dari sigmoid. Jadi ya, sigmoid dengan argumennya adalah matriks H init yang tadi. Maka sebenarnya ini adalah proses aktivasi, ya, proses aktivasi dari matriks H init. Kemudian di Python
Kita juga tidak perlu melakukan looping untuk menghitung satu persatu aktivasi dari nilai-nilai di matriks H init. Kita cukup satu baris seperti ini, 1 per 1 plus np.exp kemudian minus H init seperti ini. Hasilnya untuk contoh perhitungan kita adalah seperti ini. Ini matriks H init, matriks H-nya. Kemudian berikutnya kita menghitung matriks H plus. Rumusnya adalah seperti ini. Jadi transpose dari H yang sebelumnya tadi, yang ini, kita transpose, kita kalikan dengan H. Ini juga perkalian matriks. Setelah kita kalikan, kita inverse. Kemudian kita kalikan lagi dengan transpose dari H tadi. Secara implementasi di Python dengan bantuan NumPy juga, untuk melakukan transpose kita cukup memberikan atau memanggil property.t seperti ini. Jadi untuk mendapatkan transpose dari H, kita cukup h.t seperti ini. Maka kita akan mendapatkan transpose dari matriks H. Kemudian matriks H transpose ini kita kalikan dengan H, maka kita pakai add H seperti ini. Kemudian kita inverse, maka kita juga menggunakan bantuan fungsi dari NumPy juga, linear algebra.inf seperti ini. Kemudian kita kalikan dengan transpose dari H lagi, jadi seperti ini, add h.t. Kemudian ini adalah hasilnya. Ini adalah matriks H plus yang kita gunakan di contoh perhitungan ini. Berikutnya kita hitung output weight yang disimbolkan dengan beta, ada topinya seperti itu. Yang perhitungannya adalah H plus, matriks H plus yang kita dapatkan di langkah sebelumnya tadi. Kita kalikan perkalian matriks dengan T. T adalah tadi targetnya yang kita set di awal tadi. Maka ini tadi H plus kita kalikan dengan operasi matriks dengan T. Maka nilai betanya adalah seperti ini. Kemudian kita masuk ke yang terakhir. Di sini kita bisa mulai menghitung nilai outputnya dengan cara mengalihkan matriks H tadi dengan matriks beta yang barusan kita dapatkan tadi. Secara Python kita lagi-lagi menggunakan NumPy, kita menggunakan operator add seperti ini, H add beta seperti ini. Maka kita mendapatkan matriks Y, yaitu Y ini merupakan output. Jadi ini sudah merupakan output, jadi sudah merupakan output dari ELM kita. Kemudian ini merupakan output dari data training yang dimasukkan tadi, gitu ya. Kemudian tadi kalau kita lihat di awal kita menggunakan 5 data latih, gitu ya. Maka di sini outputnya juga 5. Nah, ini adalah output dari ELM-nya. Nah, tadi kita kan punya nilai target yang benar. Nilai target yang benar. Nah, maka kita bisa mengecek seberapakah hasil training LM ini sudah sama dengan data targetnya. Maka kita bisa mengecek selisihnya atau errornya dengan menggunakan MAPE. Jadi ini adalah langkah untuk menghitung MAPE atau mean absolute percentage error, di mana ini MAPE-nya adalah MAPE terhadap data pelatihan, atau kita sebut dengan MAPE pelatihan seperti itu. Rumus MAPE-nya standar seperti ini. Secara implementasi di Python kita bisa lakukan dengan seperti ini. Untuk contoh perhitungan kita mendapatkan MAPE-nya adalah 22,19%. Maka setelah langkah ini proses pelatihan kita sudah selesai dan kita bisa langsung masuk ke tahap pengujian karena JST LM kita sudah selesai dilatih.
Kita coba ke pengujian. Langkah-langkahnya, kita siapkan matriks data uji X sejumlah n. Di sini tadi kalau di data latih ada 5 baris, kita di data uji kita menggunakan 4 baris seperti ini. Kolomnya pastinya sama, ada 4 kolom. Jadi fiturnya sejumlah D atau 4 di sini. Kemudian kita hitung matriks inisialisasi output hidden layer. Sama dengan yang kita lakukan di tahap latihan tadi. Kita menghitung matriks H init dengan cara X dikali transpose dari W. Maka di Python cara perhitungannya seperti ini, X at W.T. Hasilnya adalah ini, matriks H initnya. Kemudian H init ini kita aktivasi seperti yang di data training tadi, menggunakan sigmoid juga. Kemudian di Python kodenya seperti ini, dan ini adalah matriks H yang kita hasilkan. Kemudian matriks H kita kalikan dengan beta, di mana ini adalah beta yang didapatkan dari proses pelatihan tadi. Jadi ya, kita kalikan secara perkalian matriks, maka kita menghasilkan di sini Y. Ya. Untuk di contoh ini adalah nilai beta yang kita dapatkan dari proses pelatihan tadi, nilai yang kita kalikan di rumus ini. Menghasilkan Y, yaitu adalah ini. Oke, kita sudah mendapatkan nilai Y, artinya Y ini sudah merupakan output, artinya proses pengujian ELM kita sudah selesai, kita sudah dapat output. Tapi kemudian di sini karena kita melakukan klasifikasi, maka karena nilai dari Y ini berupa nilai continue, gitu ya, maka karena untuk klasifikasi kelasnya discrete, gitu ya, maka ini bisa kita bulatkan. Jadi yang 1,77 kita bulatkan jadi 2, 1,22 menjadi 1, dan seterusnya. Kita menghasilkan Y-nya 2121 seperti ini. Kemudian kita sudah dapat outputnya yang sudah discrete berupa kelas. Kita bisa menghitung akurasi dengan menggunakan bantuan fungsi accuracy score dari scikit-learn. Kita bandingkan antara Y dengan true-nya. Y-nya tadi outputnya 2121, kemudian true-nya adalah 1122. Kalau kita lihat di sini, ada 2 yang sama, ada 2 yang berbeda. Maka kita dapatkan akurasi 0,5. Selesai, kita sudah mendapatkan akurasi dari hasil ELM kita. Kemudian untuk implementasinya silakan bisa diakses di link ini bit.ly/jst-elm. Ini adalah implementasinya untuk fungsi pelatihan ELM-nya seperti ini. Saya buat fungsi ELM fit. Kemudian ya ini adalah tadi yang ada di slide tadi, beberapa kodenya menjadi terkumpul di sini. Kemudian untuk pengujiannya seperti ini. Ini ada parameter round output. Kalau ini true, maka outputnya akan kita bulatkan menggunakan fungsi round. Kemudian sama seperti yang kita lakukan di JST backpropagation, kita di sini mencoba untuk mengklasifikasi dataset bunga iris yang ada 3 kelas, Versicolor, Setosa, dan Virginica. Di sini dataset kita load, kemudian kita normalisasi menggunakan min-max scale dengan bantuan fungsi yang ada di scikit-learn. Kemudian untuk targetnya kita tambah 1 karena defaultnya kelasnya dia 012. Nah, sedangkan di perhitungan ELM ada pembagian dengan
data targetnya. Maka di sini tidak bisa kalau targetnya itu bernilai 0, maka kita tambah menjadi 1 sehingga nanti targetnya menjadi 1, 2, dan 3. Kemudian kita bagi antara data training dan data test menggunakan fungsi train test split. Ukuran porsi data testingnya 0,3. Kemudian kita mulai proses pelatihannya yang fit di sini. Di sini ada parameter 4, artinya kita menggunakan 4 neuron di hidden layer-nya. Setelah itu kita dapatkan bobotnya hasil pelatihan, kemudian kita dapatkan betanya B, dan kita dapatkan mape pelatihannya. Mape pelatihannya kita tampilkan di sini nanti. Kemudian setelah itu untuk memprediksi kita panggil fungsi ELM predict dengan menggunakan data X test. Kemudian nilai W dan B yang didapatkan dari tahap pelatihan kita gunakan di tahap pengujian. Jadi W dan B-nya kita dapatkan dari situ. Kemudian seperti yang kita bahas tadi, karena kita butuh kelas yang diskrit, maka kita bulatkan kelas outputnya. Hingga kita di sini menggunakan parameter round output sama dengan true, hingga nanti outputnya dibulatkan. Setelah itu kita dapat output, kita bisa membandingkan antara outputnya dengan y-testnya. Seberapa akurat? Kita menggunakan fungsi accuracy score dari scikit-learn, kemudian kita dapatkan nilai akurasinya. Kita tampilkan semuanya, output, true, dan akurasinya. Kita coba jalankan. Ya, di sini bisa dilihat bahwa proses pelatihan sampai pengujiannya, testingnya berjalan dengan sangat cepat. Di sini mape pelatihannya sekian, 8,9%. Kemudian ini adalah kelas output yang dihasilkan dari ELM-nya, dan ini adalah true-nya, artinya adalah output yang benar. Kemudian kita bandingkan, kita dapatkan akurasinya, dan akurasinya kita dapatkan 95,56%. Demikian selesai sudah penjelasan saya tentang algoritma Extreme Learning Machine atau ELM. Mudah-mudahan bisa dipahami oleh teman-teman, dan jika ada hal-hal yang masih belum bisa dipahami, silakan ditanyakan, tuliskan di kolom komentar di bawah ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.